Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Shalom, salam dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus untuk rekan-rekan sekalian. Pada saat ini, renungan yang ingin saya bagikan berjudul Hati-hati Barang Palsu. Saya membagikan renungan ini dalam beberapa bagian. Kita akan langsung masuk dalam pokok pengajaran. Yang pertama, biang keladi. Siapa sumber pemalsuan dalam kekristenan? 2 Korintus 11 ayat 13 sampai dengan 15 berkata, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Pertanyaan yang kedua, mengapa ada pemalsuan? Ada beberapa bagian. Yang pertama, untuk mencari pengikut. Secara singkat, iblis dilempar keluar dari surga karena ia memberontak. Ia mau menjadi seperti Allah pencipta. Dan tidak hanya ia sendiri yang dibuang keluar dari surga, tetapi seluruh pengikut-pengikut, malaikat-malaikat yang lain. Alkitab mencatat di Wahyu 12 ayat 3 sampai dengan 4, khususnya ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Jadi ada sepertiga isi surga, malaikat-malaikat yang memberontak bersama iblis, dan mereka semua dibuang keluar. Dan neraka, rekan-rekan sekalian, diciptakan bukan untuk manusia, tetapi sebenarnya diciptakan untuk menjadi tempat penghukuman iblis dengan seluruh pengikut malaikat-malaikat yang lain, untuk dihukum sampai selama-lamanya. Tapi sebagai catatan, mereka, manusia yang menolak Tuhan Yesus, menolak menerima keselamatan, akan dibuang ke neraka ini juga. Jadi, pertama, ia melakukan pemalsuan karena ia mencari pengikut. Kemudian kedua, ia juga melakukan pemalsuan karena ia ingin melakukan penyesatan. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 2 mengatakan, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Matius 24 juga mengatakan ayat 24, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kemudian yang kedua, bentuk kemasan. Bagaimana bentuk pemalsuan ini? Yang pertama, pemberita palsu. Ada nabi-nabi palsu. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Kemudian ada rasul-rasul palsu, 2 Korintus 11:13. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Kemudian ada saksi palsu. Matius 19:18 kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kemudian ada juga pengajar-pengajar palsu. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kemudian ada pemberitaan palsu, artinya Injil palsu. Galatia 1 ayat 6, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Dan kemudian ada juga pengajaran palsu. 2 Petrus 2 ayat 1, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Kemudian ada
penebus palsu. Matius 24 ayat 24 saya sudah bacakan tadi, sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Kemudian ada penghibur palsu, artinya Roh Kudus atau roh yang palsu. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima. Kemudian ada persekutuan palsu atau gereja palsu atau saudara-saudara palsu. Galatia 2 ayat 4. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Jadi kita harus ada berjaga-jaga akan semua hal yang palsu, termasuk yang terakhir, penyembahan palsu. Imamat mengatakan ada api yang asing, artinya api yang Tuhan tidak suka. Korban-korban penyembahan yang palsu, puji-pujian yang palsu, bahkan pemberitaan yang palsu. Sebagai penutup, bagaimana kita menghadapi pemalsuan-pemalsuan ini? Nomor 3 adalah belajar kebenaran. Rekan-rekan sekalian, yang palsu hadir, selalu hadir, karena yang benar hadir pertama-tama. Tidak mungkin ada palsu kalau tidak ada yang original. Jadi kita konsentrasikan pelajaran kita untuk mengenal Tuhan dengan mempelajari firman Tuhan yang adalah kebenaran. Kemudian yang terakhir, benar-benar kenal. Artinya kita mengenal Tuhan dengan baik. Supaya pada saat Tuhan datang dan banyak yang akan mengatakan, Tuhan, aku melakukan ini demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat-mujizat demi namamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, enyahlah, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi sebagai penutup, ada pemalsuan karena yang original ada duluan atau pertama kali ada. Kebenaran daripada Tuhan Yesus, pengajaran-pengajarannya, persekutuannya, murid-muridnya dipalsukan oleh iblis dengan tujuan untuk mencari pengikut yang akan dibuang ke neraka dan juga penyesatan-penyesatan. Tuhan Yesus kiranya memberkati pemberitaan dan penerapan firman-Nya. Haleluya. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.